itu Allah meminta mereka bersumpah untuk menjalankan risalah, mengemban risalah, apapun yang terjadi, meskipun harus mempertaruhkan nyawa mereka, tetap teguh sabat membawa risalah itu, apapun disebut. Yang kedua disebut mitsaqan ghalidha, perjanjian antara Allah dengan Bani Israel, sampai Allah mengangkat gunung Tursina di atas kepala mereka. Yang diangkat bukan mushaf, yang diangkat gunung Tursina, macam-macam belakang gitu. Saking beratnya perjanjian itu. Yang ketiga, mitsaqan ghalidha itu istilah untuk pernikahan. Maka jangan main-main dengan soal ini. Dia setara dengan perjanjian Allah dengan para Rasulullah ini. Dia setara dengan perjanjian Allah dengan Bani Israel, sampai Allah Subhanahu wa taala mengangkat gunung Tursina di atas kepala mereka. Sampai. Apa hikmahnya pernikahan itu supaya menjadi dasar bagi keberkahan yang tumpah ruah kepada kita? Pertama, litaskunu ilaiha, supaya kita semua merasakan sakinah pada pasangan kita itu. Apa makna litaskunu ini? Makna sakinah ini. Al-Imam At-Tabari rahimahullah ta'ala dalam tafsirnya mengetengahkan riwayat, makna dari litaskunu ilaiha setidaknya ada 4. 1, litasta'afu biha. 2, walita'tafu ma'aha. 3, walitamilu ilaiha. 4, walitatma'innu biha. Pertama, sakinah itu litasta'afu biha, supaya kamu bisa menjaga kesucian dirimu dengan kehadiran pasanganmu itu. Pertama-tama dalam sakinah itu bukan soal tenang, tentram, gak ada cekcok, gak ada beda pendapat, gak ada suara keras dan tinggi di dalam rumah. Bukan soal itu. Pertama-tama soal sakinah adalah soal keterjagaan diri kita dari dosa-dosa dengan kehadiran pasangan kita. Disebut sakinah kalau kehadiran istri bagi suami menjadikan suami tercegah dari perbuatan keji dan munkar. Disebut sakinah dalam rumah tangga kalau kehadiran suami bagi istrinya menjadikan sang istri terhindar dari hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan sakinah namanya kalau dalam sebuah rumah tangga enggak pernah cekcok, enggak pernah tengkar, enggak pernah suara keras, tenang, tentram, sunyi malah gitu. Itu rumah tangganya kalau ketemu suami istri ini senyum terus. Tetapi kalau itu didasarkan atas sebuah agreement di awal, kesepakatan di awal, Pak, Ma, kita menikah, tapi ini ikatan sosial. Di luar itu having fun sama siapa aja, kita berdua bebas. Papa bebas selingkuh sama siapa saja, Mama juga bebas selingkuh sama siapa saja. Tenang, tentram, gak pernah tegang. Tetapi yang seperti itu tidak bisa disebut sebagai sakinah. Karena syarat pertama sakinah adalah litasta'ifu biha, bisa terjaga kesucian dengan kehadiran pasangan. Ini sama, banyak orang salah paham tentang sholat. Dikiranya sholat yang khusyuk itu sholat yang bisa nangis-nangis, sholat yang bisa haru-haru, sholat yang bisa sendu-sendu, sholat yang bisa menggigil. Enggak. Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala pernah ditanya muridnya, ya Imam, seperti apa sholat khusyuk itu? Kata Al-Ghazali rahimahullah, sholat khusyuk itu terlihat sejak salam sampai takbir. Kata muridnya, kebalik kali, sholat mah dari takbir sampai salam. Kata Imam Al-Ghazali, tapi memang demikian anakku, yang namanya sholat itu terlihat khusyuknya dari salam sampai takbir. Maksudnya, kalau sholat subuh mau khusyuk, maka antara subuh sampai duhur kau tercegah dari perbuatan keji dan munkar. Kalau sholat duhur mau khusyuk, maka antara duhur sampai asar kau tercegah dari perbuatan keji dan munkar. Kalau sholat asar khusyuk, maka antara asar sampai maghrib kau tercegah dari perbuatan keji dan munkar. Demikian seterusnya sampai akhir hidupmu, sebab Allah sudah menentukan dosis yang tepat. Yang namanya subuh itu cukup sampai duhur, yang namanya duhur itu cukup sampai asar, begitu seterusnya. Jadi pertama-tama bukan soal nangis-nangisnya, tetapi soal tercegah dari keji dan mungkarnya. Inna salat tetap al-fasyad. Yang namanya sakinah litasta'ifu biha, menjaga kesucian masing-masing pasangan. Yang kedua disebut sakinah kalau walita'tafu ma'aha, dan supaya kalian bisa membangun atifah, ikatan lahir dan batin dengan pasangan kalian. Ikatan lahir dan batin dengan pasangan kalian. Ini seperti kalimat tauhid. Kalimat tauhid itu la ilaha
Katakan tidak kepada selainnya, lalu tetapkan satu hal saja, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai ilah kita. Dalam pernikahan, sakinah juga begitu. La ilaha illallah. Godaan memang bisa terjadi di mana saja. Di tempat kerja ada godaan, di mall ada godaan, di jalan ada godaan, di masjid saja ada godaan. Godaan bisa ada di mana saja, tetapi tempat di mana godaan itu dijadikan sebagai pahala hanya satu, yaitu di rumah tangga kita. Di ikatan yang sudah dihalalkan, disucikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam soal ditawtafu ma'aha, membangun ikatan lahir dan batin ini, Rasulullah sampai mencontohkan dengan sangat baik. Rasulullah hadir di Masjid Nabawi dalam keadaan rambut beliau masih basah setelah mandi janabah. Dan beliau mengatakan kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, jika salah seorang di antara kalian bertemu dengan wanita yang dijadikan syaitan sebagai penggoda baginya dan dia tertarik kepada wanita itu, apa tuntunan Nabi? Maka hendaklah dia pulang menemui istrinya sendiri. Sebab pada istrinya itu ada segala sesuatu yang ada pada wanita yang membuatnya tergoda itu hanya saja lebih suci dan berpahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tergoda suami Anda bisa jadi ada di mana-mana godaan baginya. Tetapi kesetiaan itu bukan tidak pernah tergoda. Kesetiaan itu adalah dimanapun dia tergoda, dia pulang kepada Anda. Maka kalau pulang, sambutlah yang baik. Karena boleh jadi dia pulang dalam keadaan tergoda. Kalau pulang dalam keadaan tergoda, sambutannya cemberut, celaka 12. Bahaya. Ini yang kemudian menjadi tuntunan dini. Jadi Masya Allah, bagaimana ketergodaan di luar diekspresikan dalam ketaatan kepada Allah bersama istri dalam rangka membangun akifah sampai sedemikian. Sampai batinnya juga harus begitu. Ustaz Fauzil Amri mengatakan kepada istrinya berulang kali, semoga Allah jadikan engkau selalu yang tercantik di hati. Kalau saya dulu waktu masih zaman SMS misi kajian, kok yang hadir banyak akhwatnya. Maka saya SMS saya mengatakan, istriku di hadapanku ada ratusan bidadari, gemerlapan bagikan bintang demi bintang. Tapi andai kau hadir di sini istriku saya, mereka semua akan hilang terbenam. Seperti bintang-bintang tak nampak lagi ketika mentari terbit meninggi. Istriku, engkaulah matahariku. Para ikhwan, hak cipta dilindungi mudah-mudahan. Bikin sendiri nanti ya. Jadi ini bagaimana komitmen untuk membangun aktifah. Letak takumah. Yang ketiga, sakinah itu kalau walitamilu ilaiha, supaya kamu senantiasa cenderung dalam hati maupun pikiran terhadap keluarga, terhadap dia, terhadap pasangan. Orang kalau bujang pengen makan apa gitu, uangnya ada, tempatnya terjangkau, datangin dimakan. Tetapi kalau sudah menikah, pengen makan apa? Bahkan kalau sudah di depan mata, yang terpikir pertama kalau dia seorang yang ditamilu ilaiha, yang terpikir pertama seharusnya adalah yang di rumah makan apa ya? Dulu waktu bujang ada gadget baru keluar, uang tabungan mencukupi, diburu itu gadget, diburu itu gawai, beli. Sekarang kalau sudah menikah, kalau aku dan kau sudah menjadi kita, maka gitu ya, kembali ke judul kan gitu. Ini paksain maka yang terpikir pertama lihat gadget baru keluar adalah istri saya, alat rumah tangga apa yang rusak ya? Janji apa yang belum saya penuhi untuk istri saya ya? Perhiasan apa yang sudah pernah saya ingat dia pengen tapi saya belum kuat beliin waktu itu ya? Yang pertama terpikir vitamin ya, vitamin. Dibangun yang namanya puyol ini cenderung terus ini sampai nanti tiba pada level bisa bicara tanpa kata, bisa saling mengerti tanpa bicara.
Itu sudah kering gitu. Ada suami berangkat Jumatan ke Masjid Al-Asr. Handphone dia tinggal di rumah, di charge, diisi ulang baterainya. Zaman itu masih zaman SMS, jadi belum ketahuan centangnya nggak ada gitu ya. Ketika dia SMS, ketika suaminya berangkat itu, sang istri SMS, Mas, mumpung anak-anak belum pulang sekolah, mereka ada kegiatan pramuka sampai sore. Nanti pulangnya beli bakso dong, nostalgia bakso yang pojok dekat masjid itu. Kan enak tuh makan berdua di rumah. Jangan lupa ya, love you gitu. Itu SMS-nya begitu. Sang suami di masjid, ba'da salam, ba'diyah Jumat, dia kepikir, iya anak-anak pulangnya masih jam 4 nanti. Pramuka dulu, kayaknya nostalgia enak nih. Makan bakso pojokan situ. Yang dulu kalau kajian berdua berangkat waktu awal-awal nikah, makannya di situ. Bukan karena enak, karena nggak ada pilihan lain. Tapi bagus sih untuk nostalgia. Beli di situ 2 bungkus, bawa pulang, ketuk pintu. Sudah semangat banget dalam hati mau kasih surprise. Buka pintu, Assalamualaikum, surprise. Kata istrinya, surprise apa? Orang aku yang pesen. Kata suaminya, pesen di mana? Ya kan tadi aku SMS, Mas. Bawa pulang bakso 2 bungkus buat nostalgia, makan berdua. SMS, iya. Tuh, ada dia tuh. HP masih ada di situ. Ini Mas beli atas inisiatif sendiri. Ada nostalgia juga sama. Kata istri, kok kita bisa semakin nyambung. Bahkan kalau istrinya bagus gitu ya, suami istri itu makin lama makin mirip. Litakilu ilaiha, karena nyambung gitu. Saling bereaksi, apalagi sama-sama leukemia gitu ya. Cepat bereaksi, jadi campur. Litamilu ilaiha. Ini modal dasar penting. Nanti kalau mendidik anak itu, kalau sudah bisa bicara tanpa kata, saling mengerti tanpa bicara, itu anak lagi ngapain gitu ya, reaksi apa, respon apa yang diberikan orang tua itu nggak perlu ngomong masuk. Iya, sip gitu. Antara suami dan istri, biasa. Yang keempat, walitat ma'innu biha, dan supaya kalian tentram, merasakan itminan dengan dia ada di sisi ataupun ketika sedang berpisah. Jadi itminan itu tentram ketika bersama dan tentram juga ketika saling menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada pasangan yang cuma tentram ketika bersama. Kalau berpisah dikit, udah kelabakan masing-masing gitu ya. Enggak percayaan sama pasangan, maka kendaraan suami pasangin GPS gitu ya, handphone suami pasangin penyadap gitu ya, karena nggak percaya. Tentramnya cuma kalau bersama, kalau nggak bersama nggak tentram. Tapi itu mending ada pasangan yang tentramnya kalau berpisah. Jadi kata sang istri, untuk nggak ketahuan suami, kata suami, untuk nggak ada ibunya anak-anak. Tentramnya ketika berpisah, kalau bersama tidak tentram. Alhamdulillah. Jangan sampai yang namanya tentram, yang benar, ditentram itu tentram bersama, tentram berpisah. Tentram ketika bersama, seperti Nabi SAW saling menguatkan dengan Bunda Aisyah radhiyallahu anha. Tentram bersama karena bisa saling memurojaah hafalan Quran berdua. Tentram bersama, saling mengisahkan cerita berhikmah berdua. Tentram bersama, saling bisa bertanding syair berdua. Tentram bersama, bisa menikmati waktu-waktu bersama, quality time, lari pagi berdua, nonton berdua, nonton pertunjukan seperti Nabi SAW dengan Aisyah itu di Masjid Nabawi. Bila dan teman-temannya dari Habasyah menarikan tarian tombak khas Habasyah. Bunda kita Aisyah duduk di pangkuan Rasulullah SAW, pimpinan per pipi, nonton sampai puas.
Ini biasanya terbayangkan sebelum menikah. Begitu menikah lupa mau begini. Biasa, insya Allah. Tentram bersama, tapi tentram juga ketika berpisah. Karena ada yang saking tentramnya bersama, untuk berpisah jadi berat. Ini juga bahaya. Contoh berpisah ya syar'i. Suaminya mau jihad fisabilillah, istrinya gak kocak. Aku kalau tinggal kamu gak kuat pasti. Aku kalau tinggal lebih baik mati bersama tetap mau bersama kamu. Padahal suami mau jihad fisabilillah. Nah lebih parah, mau sholat ke masjid aja begitu. Sholat di rumah aja sama aku. Karena jadi suaminya yang bijak. Maafkan aku cinta. Lebih baik kita berpisah sebentar saja, supaya tumbuh rindu yang makin bermunculan. Izinkan suamiku salat jamaah sebentar ke masjid. Aku akan mendoakanmu dari kejauhan. Assalamualaikum. Lebih apa pakai bahasa Indonesia? Tapi penting juga gitu ya. Hal semacam ini menguatkan di dalam perpisahan. Kadang-kadang tidak kuat berpisah. Tapi ada cerita. Rasulullah SAW dan para sahabat berangkat, namanya Jaisul Usrah, pasukan yang sulit. Itu adalah perang Tabuk pada tahun ke-10 Hijriah. Di perang Tabuk itu, Rahman Muslim sedang panas kering, angin membawa racun penyakit berat sekali. Madinah dalam keadaan yang tidak aman, banyak desas-desus bahwa Madinah akan diserang. Tapi para suami itu berangkat bersama Nabi SAW dengan langkah yang sangat mantap. Allah pasti menjaga keluarganya. Maka di Madinah ternyata wanita-wanita mukminah tidak lepas dari ujian Allah. Yang menguji mereka lewat wanita munafikah. Kata ibu-ibu munafikah itu kepada ibu-ibu mukminah, "Ibu, ya Allah, tega banget ya suaminya bu. Lagi musim kayak begini, paceklik, panas, kering, kayaknya gagal. Persediaan pangan entah gimana. Penyakit bertebaran, katanya Madinah juga mau diserang orang. Ditinggalin sama suami. Tega banget suami, ya Allah, padahal anaknya masih kecil-kecil itu. Kalau saya tuh. Jadi, wanita-wanita munafikah menguji dengan begitu. Maka jawaban para mukminah itu luar biasa. Kata mereka, "Inna madhahab al-akar, obat yang rasa." Bu, yang rasa. Yang pergi mah tukang makan. Suami-suami kita yang pergi itu cuma tukang makan. Yang maha pemberi rezeki itu Allah. Dia tetap di sini bersama kami, nggak pernah meninggalkan kami selama-lamanya. Kesian deh ibu, tukang makannya di mana bisa disenjatai. Ada proses untuk kemudian menjaga ini, menjaga ketentraman, sekaligus memberikan kepada wanita muda itu satu jawaban yang menunjang. Maka gerakan anti korupsi itu dimulai di rumah. Pagi-pagi istri mencium tangan suami, suami meletakkan hidungnya di dahi istri. Sang istri berbisik mesra, "Cintaku, berangkatlah berjuang. Selamat berjuang. Ingat, kami ini cuma rela dengan yang halal. Kami lebih tahan lapar daripada suruh menahan siksa api neraka. Jangan pulang kecuali dengan yang halal, cintaku. Selamat berjuang. Doaku selalu bersama." Ini kalau semua istri di Indonesia kayak begini kan gak ada korupsi ya. Sayangnya gerakan pro korupsi sering dimulai juga pagi hari. Bunyinya, abangnya gimana ya? Sebelah gua sama 3 bak mobilnya tahun ini udah ganti 2 kali. Abang 10 tahun mobil butut gak ganti-ganti. Gak bisikin saya bang jadi istri abang. Ini bahayanya gitu. Maka cari yang salihah para suami. Istri salihah, pangkat gerakan anti korupsi. Nah, Bapak itu yang dirahmati Allah SWT, rekan-rekan sekali. Oleh tatma'innu biha, bagaimana kemudian ketentraman itu ketika bersama, ketika bersama. Ini namanya sakinah. Ini yang mau pasang di undangan udah paham sakinah sampai segala ini. Nah, ini yang repot kalau dulu. Yang kedua, wa ja'ala bainakum mawaddah, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan di antara kalian mawaddah. Mawaddah itu cinta yang membakar, bergelora, menggebu-gebu, menyala-nyala, mengisi hidup kita dengan
sengatan-sengatan yang membuat kita bersemangat, bergairah. Itu namanya mawaddah. Dan ternyata kalau sakinah pakai kata litaskumu, pakai huruf lam, kata para ulama, seakan-akan kalau kita memenuhi kaidah min anfusikum, maka yang namanya pernikahan itu pasti litaskumu, pasti sakinah. Maka jadi kebanyakan ikhwan itu kalau sudah habis nikah itu ya, bisa dilihat hadir pengajian itu langkahnya udah beda. Dulu sebelum nikah gitu, kalau sudah menikah jelek gitu ya. Semakin bulat, bukan cuma tekad, tetapi juga badan. Karena tentram gitu. Kalau dicari aksen sakinah mah begini, enggak juga ya. Dia sudah berhasil meningkatkan kapasitas dari 6 pack menjadi 1 pack. Nah, 6 months lebih parah lagi, 6 months. Jangan sampai perut mendahului karir ya. Nabi SAW itu salah satu ciri beliau disebutkan Imam Tirmidzi dalam Syama'il Muhammadiyah, patokannya ini, rata antara bagian dada dan bagian perut. Rata. Sampai umur 63 tetap rata. Gak ngokong juga, tetap gak gangkong. Tetap rata. Nah, kenapa jadi ngomongin badan sih? Mawaddah ternyata menggunakan kata waja'ala. Kata ja'ala itu dalam banyak pihak kata Allah di dalam Al-Quran Karim selalu menunjukkan proses. Kalau kemudian Allah mengatakan khalaqna, sering menunjukkan dia sesuatu yang Allah pun maka jadinya. Tetapi kalau ja'ala, dia sering menunjukkan proses. Allah mencipta tidak serta-merta, tetapi tahap demi tahap. Dan dia memenuhi prasyarat. Di dalam mawaddah itu selain berproses harus ada ilmunya, pemahamannya. Maka pengalaman beberapa tahun ikut di Jogja Family Center di mana konseling pernikahan, banyak persoalan rumah tangga terjadi bukan karena kurangnya cinta, tetapi kurangnya ilmu di dalam mengekspresikan cinta. Karena kita sejak kecil terbiasa dengan sebuah adagium peribahasa, cintailah orang lain sebagaimana kau ingin dicintai. Padahal ini tidak berlaku untuk kehidupan pernikahan. Sebab apa? Laki-laki dan perempuan berbeda. Walai sadaqan kalau kata Allah, laki-laki tidak sama dengan perempuan karena tidak sama sejak anatominya, fisiologinya, metabolismenya, hormon-hormonnya. Maka juga kebutuhan jiwanya berbeda, cara mencintai dan dicintai juga berbeda. Memaksa mencintai istri kita dengan cara diri kita sebagai suami yang dicintai, itu akan menjadi sebuah hal yang merusak. Demikian pula memaksa mencintai suami seperti cara seorang wanita yang dicintai, itu juga berbahaya. Maka dalam konseling pernikahan kadang ada suami yang merasa sangat mencintai istrinya, tapi istrinya merasa tidak didengarkan, diabaikan, tidak diakui pendapatnya, sering dipotong dan macam-macam. Pada kata suami, aku tuh demi Allah sangat mencintai, gitu. Bumi langit menjadi saksi. Tetapi begitu yang dirasakan perempuan. Demikian pula ada istri yang merasa sangat mencintai suaminya, tapi suaminya merasa tertindas, terdikte, tersiksa. Makin lama makin kurus. Apa yang sebenarnya terjadi? Karena kita mencintai orang lain seperti kita yang dicintai, itu berlaku untuk hubungan sesama jenis. Maksud saya ukhuwah, bukannya aneh-aneh ya. Mencintai sesama pria, kalimatnya kok jadi gak enak. Dengan prinsip itu bisa. Mencintai sesama wanita dengan prinsip itu bisa. Tapi mencintai suami kita tidak bisa dengan prinsip itu. Kita berbeda. Walai sadaqan kalau anatominya sudah berbeda. Ini katakan begini, saya ambil satu contoh kecil saja bedanya anatomi pria wanita. Ada belah mata kiri dan kanan. Ada jaringan yang kemudian menghubungkan di antara keduanya, sering disebut sebagai, nanti teman-teman medis tolong saya dikoreksi, ada namanya corpus callosum, nyambungkan antara belahan kiri dan kanan otak. Jumlah corpus callosum pada wanita menurut penelitian secara umum
lebih banyak daripada laki-laki. Gara-gara jumlah yang lebih banyak ini saja terjadi perbedaan yang signifikan. Contoh, laki-laki cenderung single tasking karena koordinasi belahan otak kanan dan kirinya pada wanita itu lebih bagus, maka laki-laki cenderung single tasking. Ayatnya, fa'idha faragta fansab. Kalau selesai satu urusan, beralihlah dengan sungguh-sungguh ke urusan yang lain dan kerjakan, karena Allah Subhanahu wa taala berharap hanya pada itu. Laki-laki, perempuan itu multitasking. Maka Anda bisa melihat seorang ibu sambil menyusui, dia meracik masakan, sambil menerima telepon, update Twitter, dan sambil kemudian nonton sinetron kesukaannya. Itu bisa berjalan dengan sangat simultan. Kalau kemudian antara dua hal ini tidak dipahami, sehingga ibu-ibu mengira suaminya juga multitasking, berbahaya. Di Komisi Transportasi Uni Eropa ada data jumlah laki-laki yang menyetir sambil bertelepon lalu kecelakaan itu 400% lebih tinggi daripada jumlah wanita, meskipun perilaku ini rata-rata sama antara pria dan wanita, nyetir sambil terima telepon. Tapi kecelakaan pada laki-laki 400% lebih tinggi. Kenapa? Single tasking, multitasking itu. Maka kalau seorang istri ngomong sama suaminya begini, "Mas, hari ini sore aku ada pengajian loh, tolong ya mas ya, itu kursi-kursinya dipinggirkan, terus nanti digelarin tikar." Tapi kita nggak punya tikar mas, nanti pinjemin ke Bu RT ya mas ya. Terus habis itu, aku kemarin pesen juga ke Bu RT, bikinin sekalian rupiah, mas ambil di sana ya, uangnya nanti pakai uang mas dulu. Terus aku juga pesen lembar ke Bu Joko, nah habis itu ambil lembar ke Bu Joko. Aku mau bikin minum tapi kayaknya gulanya habis, nah nanti sekalian ke warungnya Pak Minto. Loh, Pak Minto itu warungnya ini loh mas, lebih murah gulanya daripada warungnya